Halo, Sobat Cek Faktaid. Selamat datang kembali di kanal Cek Faktaid, tempat di mana kami mengulik fakta di balik berita panas, mendalami data, dan mengungkap sisi lain dari setiap peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan. Di video kali ini, kami akan membahas kisah menarik dari timnas Vietnam U23 yang berhasil melangkah ke semifinal Piala AFF U23 2025 dengan cara yang tidak biasa. Bukan striker tajam, bukan playmaker flamboyan, tapi dua bek tengah yang justru menjadi senjata rahasia The Golden Stars di turnamen tahun ini. Siapa mereka? Bagaimana cara mereka merobek jala lawan? Apa rahasia di balik strategi pelatih Kim Sang-si? Yuk, kita bedah tuntas fakta, data, dan analisis mendalamnya hanya di Cek Faktaid. Ketika membicarakan sepak bola Asia Tenggara, nama Vietnam bukanlah nama asing di level senior maupun kelompok umur. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam menjelma menjadi salah satu raksasa sepak bola ASEAN, menantang dominasi Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Tak banyak yang memprediksi mereka akan tampil sekuat ini, mengingat beberapa pemain andalan mereka harus absen karena cedera dan jadwal bentrok dengan klub. Keduanya berposisi sebagai bek tengah. Jika mendengar bek tengah, hal pertama yang terlintas adalah tugas utama mereka, menjaga pertahanan, melakukan sapuan, blok, dan intercept. Namun di ajang Piala AFF U23 2025, Vietnam datang dengan status yang sedikit berbeda. Meski demikian, pelatih Kim Sang-si, nakoda asal Korea Selatan, justru berhasil memaksimalkan skuad mudanya dengan pendekatan taktis yang jarang diperhitungkan lawan, memaksimalkan potensi gol dari pemain bertahan. Ia mencatatkan namanya di papan skor ketika Vietnam berhadapan dengan Kamboja. Gol tunggalnya menjadi penentu kemenangan 2-1 atas Kamboja, sekaligus memastikan Vietnam keluar sebagai juara grup B. Dalam skuad Vietnam U23, dua nama mencuat ke permukaan, Nguyen Hue Min dan Pham Lai Dap. Semua berawal dari situasi bola mati sepak pojok atau tendangan bebas yang diatur dengan skema terencana. Namun, Hue Min dan Lai Dap membuktikan bahwa seorang bek tengah modern bisa lebih dari sekadar tembok. Mereka adalah ancaman nyata di kotak penalti lawan. Dengan tinggi badan yang di atas rata-rata pemain ASEAN, Hue Min dan Lai Dap diposisikan sebagai target utama bola lambung. Nguyen Hue Min, pemain jebolan PVF Football Academy, mencuri perhatian publik ketika mencetak 2 gol alias brace saat Vietnam mengalahkan Laos 3-0 di laga pembuka fase grup. Skema ini terulang di 2 pertandingan grup dan membuahkan total 3 gol lebih dari separuh total gol Vietnam di fase grup. Golnya lahir dari situasi bola mati, situasi di mana tinggi badan dan kemampuan duel udara menjadi faktor penentu. Mereka punya kemampuan membaca permainan, memotong bola, dan yang paling mengejutkan punya finishing instinct yang jarang dimiliki bek tengah di level U23 Asia Tenggara. Dari total 5 gol Vietnam di fase grup, 60% lahir dari kaki dan kepala pemain bertahan. Sisanya baru datang dari 2 gelandang serang, Nguyen Din Bak dan Quoc Van Hang. Filosofi permainan bola modern, fokus pada fisik, teknik, hingga mentalitas, diterapkan sejak usia belia. Ini adalah bagian dari game plan yang diulang dan terbukti berhasil. Sementara itu, Pham Lai Dap, pemain dari Newty Foot GM Academy, juga tak mau kalah. Menghadapi realitas kuat yang tidak terlalu bertabur bintang di lini depan, ia menyesuaikan taktik dengan memaksimalkan potensi pemain belakang. Menariknya, gol-gol yang diciptakan oleh Hue Min dan Lai Dap lahir dengan pola yang nyaris serupa. Pelatih Kim Sang-si tampaknya paham betul bahwa duel udara adalah keunggulan besar anak asuhnya. Dengan tajamnya timing dan positioning, keduanya mampu memenangi duel di udara dan menanduk bola ke gawang lawan. Keberhasilan dua bek tengah Vietnam bukan kebetulan belaka. Mereka lahir dari akademi sepak bola yang serius membangun generasi baru pesepak bola Vietnam. PVF Football Academy dan Newty Foot GM Academy adalah 2 akademi top di Vietnam yang terkenal dengan program pembinaan usia dini yang modern. Tidak heran jika Hue Min dan Lai Dap tampil matang di usianya yang masih belia. Pelatih Kim Sang-si tahu betul modal apa yang dimilikinya. Alih-alih memaksakan skema menyerang total dengan mengandalkan penyerang murni, Kim justru fokus pada penguasaan bola,
menekan lawan agar memberikan pelanggaran di area berbahaya, dan memanfaatkan bola mati sebagai senjata utama. Hasilnya, Vietnam tidak harus bermain dominan sepanjang laga. Cukup solid di belakang, efektif di depan gawang, dan memanfaatkan setiap peluang bola mati. Data mendukung kisah di lapangan. Artinya, tren ini bukan kebetulan. Dengan status sebagai juara grup B, Vietnam harus berhadapan dengan Filipina di semifinal yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK pada Jumat, 25 Juli tahun 2025 pukul 16 WIB. Di atas kertas, Vietnam lebih diunggulkan. Namun, Filipina juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tim berjuluk The Young Ascals terkenal dengan permainan keras dan disiplin. Pertanyaannya, apakah duet bek tengah Vietnam akan kembali jadi pembeda? Ataukah Filipina sudah menyiapkan antisipasi untuk meredam bola mati Vietnam? Keberhasilan Vietnam tak bisa dilepaskan dari sosok Kim Sang-si. Pelatih asal Korea Selatan ini terkenal dengan pendekatan realistis. Baginya, kemenangan tidak harus lahir dari permainan cantik semata, tetapi dari memaksimalkan kelebihan tim. Dalam beberapa konferensi pers, Kim tak sungkan mengungkapkan bahwa ia memang menekankan set piece sebagai senjata utama. Ia bahkan menyiapkan sesi latihan khusus untuk duel udara dan heading bagi para bek tengahnya. Meski sorotan tertuju pada Heung-min dan Lee-Dak, Kim juga berharap pemain lain tak hanya jadi pelengkap. Nama Nguyen Din Bak dan Huat Van Hang patut diwaspadai. Din Bak adalah gelandang serang dengan visi permainan baik, kemampuan dribble dan tendangan jarak jauh. Sementara Van Hang terkenal dengan kecepatan dan kemampuannya membuka ruang di lini kedua. Salah satu faktor kunci di balik performa Vietnam adalah dukungan publik. Meski bermain di Indonesia, basis supporter Vietnam terkenal solid. Ribuan supporter siap memadati tribun SUJBK untuk memberikan dukungan langsung. Di media sosial, dukungan untuk Heung-min, Lee-Dak, dan skuad muda Vietnam terus mengalir. Momen semifinal ini diharapkan jadi momentum untuk membuktikan generasi baru Vietnam siap bersaing di level senior. Jika mampu mengalahkan Filipina, Vietnam akan melaju ke final dan berpeluang bertemu Indonesia atau Thailand, dua rival tradisional ASEAN. Pertanyaannya, apakah pola bek tengah produktif cukup untuk membawa Vietnam menjuarai turnamen? Lawan tentu tidak tinggal diam. Tim pelatih lawan pasti sudah menyiapkan cara mematikan suplai bola mati Vietnam. Disinilah kreativitas Din Bak dan Van Hang diuji. Jika hanya mengandalkan Heung-min dan Lee-Dak, pola ini bisa terbaca. Terlepas dari hasil nanti, Vietnam U23 2025 sudah menorehkan catatan menarik. Mereka membuktikan bahwa sepak bola tidak selalu tentang striker bintang. Dalam turnamen singkat, adaptasi, kreativitas taktik, dan memaksimalkan potensi pemain bisa menjadi pembeda. Heung-min dan Lee-Dak adalah wajah baru sepak bola Vietnam. Generasi modern, disiplin, fisik prima, dan punya mental pemenang. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah fakta di balik senjata rahasia Timnas Vietnam U23 di Piala AFF U23 ke 2025. Menarik banget kan? Bagaimana dua bek tengah bisa jadi mesin gol tim? Kalau kamu punya prediksi siapa yang akan lolos ke final, tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta di balik berita.